Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami melalui channel Mondes TV. Pada kesempatan kali ini kami akan menyapa Anda dalam hal menyampaikan informasi-informasi tentang pertanian, khususnya pertanian kakao. Jadi sahabat tani sekalian, salah satu persoalan pokok yang dihadapi oleh petani kakao sambung pucuk sekarang ini adalah karena mahalnya bibit. Mahal bibit, kemudian ada juga yang tidak ada tempat pembibitan, bisa sambung sendiri tetapi tidak ada lahan atau tempat untuk melakukan pembibitan kemudian menyambung. Maka sahabat tani sekalian, persoalan-persoalan tersebut bisa kita asati dengan berbagai macam cara. Misalnya kita tanam bibit lokal, kemudian pada saat dia berumur 1 tahun, batangnya berkisar besarnya seperti jempol, maka bisa dikembangkan dengan cara sambung samping di usia muda. Jadi pada saat batangnya itu berukuran seperti jari jempol, maka bisa dilakukan sambung samping. Bahkan sambung samping seperti itu sangat bagus karena betul-betul dapat menyatu antara entris dengan batang bawah. Seperti yang saya punya ini adalah sambung samping. Kalau kita lihat secara sepintas tidak bisa kita bedakan ini sambung samping atau dia sambung pucuk. Ini adalah sambung samping. Saya tanam bibit lokal, kemudian setelah berkisar 1 tahun, kemudian saya lakukan sambung samping. Nah, pasca sambung ini umurnya sekitar 8 bulan. Jadi 1 tahun tambah 8 bulan, umurnya 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan begitu. Ini sudah mulai berbunga. Hanya saja memang prosesnya sedikit agak melambat dibandingkan kalau kita tanam langsung bibit sambung pucuknya. Namun jika persoalannya seperti tadi, tidak ada susah bibit, bibitnya langka, kemudian mahal, atau tidak bisa sambung, tidak ada tempat untuk melakukan pembibitan sendiri, menyambung sendiri, bisa kita tanam langsung dengan cara seperti yang saya lakukan. Maka sahabat tani sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menunjukkan kepada pemirsa sekalian satu pohon saya yang belum disambung karena agak terlambat ditanam. Batangnya sudah seperti sebesar dari jempol, rencananya saya akan tanam. Ayo kita saksikan. Baik sahabat tani sekalian, ini dia pohon yang akan kita lakukan sambung samping. Batangnya masih kecil, kurang lebih ukurannya seperti jari jempol, masih sangat kecil. Jadi ini adalah cara yang sangat bagus untuk melakukan sambung samping karena nantinya sambungannya akan betul-betul menyatu dengan batang bawahnya. Pertumbuhan akan tumbuh, akan menyatu nantinya, sehingga cara ini adalah salah satu cara yang bagus untuk mengembangkan klon-klon apa yang kita inginkan, misalnya klon 25, klon 45, klon padang tanah, ataupun klon-klon yang lain yang kita inginkan. Baik pemirsa sekalian, saya telah melakukan penyayatan entris, kemudian juga telah dikupas kulitnya. Sekarang kita pastikan bagaimana supaya sayatan entris betul-betul menyatu dengan batang dalam dari pohon yang kita jadikan batang bawahan. Kemudian kita ikat, sahabat tani, kita ikat sampai dia merapat.
Jadi biasanya tali yang digunakan itu tali rapia saja. Ya, kali ini saya menggunakan plastik seperti ini karena yang adanya hanya itu. Sahabat tani, kita lilit sehingga nanti tidak bisa goyang pada saat dia proses menunggu pertumbuhan. Sebenarnya sahabat tani, menurut pengalaman teman-teman, kalau misalnya sambung samping itu dilakukan terhadap batang yang besar, tidak perlu ada ikatan seperti ini. Dia hanya diikat bawahnya pada saat dia sudah dibungkus. Kemudian kita bungkus, ya, kita bungkus tempelannya, kita bungkus. Kita usahakan supaya tempelannya itu tidak bisa dimasuki air, kemudian dia tidak bocor, dia tidak bisa keluar angin. Kemudian kita ikat bagian atas supaya dia tidak bisa dimasuki oleh air hujan ataupun air uapan yang ada di dalam ruang plastik tempelannya. Ya, cukup ini saja. Selanjutnya kita ikat bagian bawah. Terlalu kencang karena bagian bawah ini tujuannya hanya sekedar supaya dia tidak dimasuki sama semut ataupun benda-benda lainnya. Ya, demikian sahabat tani, kurang lebihnya seperti ini kita melakukan sambung samping di pohon yang usianya masih muda. Sekitar 2 minggu atau 20 hari ini kita buka, sambil sekali-kali kita perhatikan apakah tunasnya sudah muncul atau belum. Kalau dia berumur 20 hari kemudian tidak tumbuh, maka langsung dibuka karena berarti dia tidak tumbuh, berarti sambungannya itu gagal. Demikian Bapak sekalian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.